Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulihi wa bi barakatihi as-sahib al-musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Asy-Syarqawi Syaulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 27 Oktober bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah, sesuai rencana yang dijadwalkan, yaitu kajian kitab Al-Hikam di Masjid Akbar Mudhar Arifin ini. Saya melanjutkan makalah-makalah yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhidhuka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat dengan seseorang yang tidak dapat membangkitkanmu tingkah lakunya dan tidak dapat menunjukkan kepadamu ucapan-ucapannya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama maklum bahwa Al-Hikam ini kan kitab tasawuf, tazkiyatun nafas, ilmu yang mengkaji bagaimana manusia menyucikan jiwanya, memperbaiki akhlaknya agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai dan menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu proses yang harus ditempuh adalah di dalam pergaulan, apalagi kalau statusnya memang benar-benar, istilah sekarang ini OTW, on the way, sedang dalam proses menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu harus memilih siapa yang bisa dan sebaiknya dijadikan teman itu. Di sini oleh beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari kita diingatkan, janganlah engkau berteman kepada orang yang tidak bisa membangkitkan kamu menuju kepada Allah dengan tingkah lakunya, orang yang kita pergauli itu, ataupun ucapan-ucapannya yang tidak memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa lebih dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga selaras dengan sabda beliau Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil, bahwa seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya. Maka hendaklah engkau melihat di antara kamu siapa yang sepatutnya bisa dijadikan teman, karena yang namanya teman akan memberikan pengaruh asar kepada kepribadian kita. Kita akan tertular oleh teman-teman akrab kita itu. Maka di sini betul-betul diingatkan, sebaiknya yang kita jadikan teman, yang sering kita interaksi dengan mereka adalah orang-orang yang mampu membangkitkan kesadaran kita untuk bisa tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ucapan-ucapannya juga begitu memberikan pencerahan, tausiah mau'idhahnya kemudian begitu dirasakan, meneduhkan, begitu dirasakan memberikan
kesadaran, kefahaman kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses yang harus dilalui diantaranya kita harus memilih teman yang mampu sekali lagi membangkitkan kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan, rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka liman huwa aswa'u halan minka. Terkadang engkau itu melakukan satu kesalahan atau kejelekan, tetapi engkau memandang masih melakukan suatu kebaikan darimu adalah karena pergaulanmu dengan orang yang lebih rendah tingkatannya atau perilakunya dari kamu. Nah, kadang-kadang kita itu sebenarnya melakukan hal yang kurang baik, tetapi karena di sekitar kita itu orang-orang yang kualifikasinya lebih jelek dari kita, maka kita melakukan yang kurang baik itu masih menganggap baik. Permisi, kadang kita diam saja. Diam itu kan, wah baik saya diam, tapi sekedar diam itu sudah merasa baik. Kenapa? Ya karena teman kita ini orang juga yang biasa-biasa saja atau bahkan kualifikasinya lebih rendah daripada kita ya. Sehingga kita menganggap yang kita lakukan baik, padahal kita hanya diam. Nah, di mana kira-kira letak kesalahannya? Mestinya bagi orang-orang yang beriman itu ada panggilan untuk jangan sampai hatinya ini kemudian dibawa lari kemana-mana, diam yang ternyata hanya melamun. Lah ini harus diganti dengan diam yang penuh hikmah, penuh perenungan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar diam sudah merasa baik kalau lingkungan kita orang-orang biasa. Tetapi kalau yang kita ajak berteman itu orang yang benar-benar punya ghirrah, bagaimana upayanya mendekatkan diri kepada Allah ini demikian kuat, kita akan merasa Masya Allah saya kalah dengan beliaunya, saya masih kurang semangat dibanding beliaunya, akan merasa begitu. Tetapi kalau di lingkungan sekitar kita jelek, ya kita melakukan yang jelek pun merasa baik. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Cuman di sini yang juga perlu kita pikirkan, terima kasih. Loh, seakan-akan kita ini punya persangkaan menganggap kita lebih baik daripada yang lain begitu. Ya jangan dibawa ke situ perasaan kita. Kita antisipasi saja. Ya, kita antisipasi saja. Terus kan memang adz-dzahiru tadullu 'alal batin. Kita menilai orang itu ya dari yang tampak saja, itu yang menjadi hukum bagi kita. Kalau umpama sekiranya orang itu kebiasaan ucapannya jelek, ya kita yakini jelek. Apalagi kalau jahat, apalagi kalau kita mengetahui pernah berbuat aniaya, menipu dan lain-lain, kita pernah menyaksikan seperti itu, tahu seperti itu, ya berarti jelek. Itu taunya adalah dari ekspresi atau kenyataan dohirnya seperti itu. Itu menjadi warning kita di dalam memilih siapa yang sekiranya lebih baik untuk kita pilih, kita jadikan teman. Itu maksudnya ya. Tidak kemudian kita juga sombong begitu, tetapi monggo diatur juga batiniah kita ini dalam rangka antisipasi. Kita ini memilih, mengantisipasi jangan sampai dengan salah pergaulan kita justru menjadi lebih jelek atau kualifikasi kita menurun. Selanjutnya, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak bisa dibilang sedikit amal yang muncul dari hati yang zuhud
dan juga tidak bisa dibilang banyak amal yang muncul dari hati yang serakah, yang tamak. Ini mengingatkan kita semua, makalah beliau ini, bahwa kualifikasi amal ini sebenarnya adalah ya kualitasnya itu yang lebih menentukan dalam pandangan Allah. Seberapa besar kira-kira Allah akan memberikan penghargaan kepada seseorang, itu adalah mutu daripada amal itu, tidak sekedar kuantitasnya, tidak sekedar jumlahnya atau lamanya, tetapi adalah mutu. Di sini diingatkan bahwa amal yang timbul dari hati yang zuhud di dalam keterangan ini, sebenarnya kitab ini terjemah bahasa Jawa oleh Kiai Misbah Zainul Mustafa Bangilan, tapi saya alihkan ke bahasa Indonesia. Beliau memberikan penjelasan, zuhud itu bukan berarti harus mengharamkan yang dihalalkan atau menyia-nyiakan dunia, tetapi adalah keadaan jiwa yang lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dimilikinya. Itu maknanya zuhud seperti itu. Jadi tidak sekedar mengarah kepada satu penampilan yang mungkin kelihatan compang-camping ya dan lain sebagainya, tetapi ini adalah kondisi batiniah seseorang. Dia bisa memandang dunia dan seisinya ini secara proporsional. Saya masih ingat almarhum guru saya dulu itu bilang, iya Yai As'ad Samsul Arifin itu tambaknya banyak, tapi nggak pernah kepikiran, kadang-kadang lupa sebelah mana tambaknya itu sampai lupa. Nah, sementara ada orang yang hanya punya apa yang kurang berharga begitu saja, begitu merasuk kepada jiwanya, nah sampai terus menjadi keprihatinan, dipikirkan terus. Lah ini jadi tidak melekat di dalam hatinya dunia itu, tetapi dia bisa memperlakukan secara proporsional. Maka amalnya orang-orang yang tumbuh dari hati yang zuhud, yang begitu kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini diterangkan jangan dibilang enteng. Walaupun mungkin sholatnya hanya 2 rakaat, bisa mengalahkan puluhan atau mungkin ratusan rakaat daripada orang yang melakukan praktek yang sama tapi tumbuh dari jiwa atau hati yang tomak, hati yang raghib, beruntuk kepada urusan dunia. Nah, jadi ini perasaan batin ini yang akan menentukan amal seseorang. Ya sama, mungkin nilainya hanya 100.000, tapi kalau yang bersedekah ini orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi niatnya kuat untuk ikut berpartisipasi, berderma dan lain-lain, menolong dan lain-lain, tentu kita yakin perhatian Allah akan lebih besar daripada orang mungkin sampai puluhan juta tapi hartanya triliunan. Jadi tidak bisa ukuran nominalnya itu kemudian menentukan, tetapi kondisi bagaimana. Pernah keluarga Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah hanya tinggal kurma 3 biji, kemudian datang tamu mengetuk minta bantuan makanan, maka memberikan ketika itu kan seakan-akan wakil daripada nyawanya dia sendiri susah, tapi dia mampu melakukan itu kalau itu ikhlas, tumbuh daripada jiwa yang zuhud, yang lebih yakin terhadap anugerah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal-amal orang yang hatinya seperti ini akan dinilai luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selaras diantaranya dengan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya yang diterima oleh Allah darimu amal-amalmu
adalah dari orang-orang yang takwa. Allah menerima amalnya orang-orang yang takwa, yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kita semua agar bisa beramal itu dengan memperhatikan kualifikasi amal kita, mutu amal kita ini, terutama adalah batin kita ini. Karena batin ini berarti adalah ekspresi daripada keimanan kita sebenarnya. Karena antara iman dan amal ini senantiasa berkaitan. Ya, amal supaya berarti harus didasarkan iman. Iman yang diyakini harus dibuktikan dengan amal. Ini diulang-ulang di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 71 kali Allah menggandengkan antara amanu wa amilus sholihat. Selanjutnya, husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahqiqi fi maqamatil inzal. Baiknya amal-amal itu adalah buah dari baiknya akhwal, dan baiknya akhwal itu adalah perwujudan daripada makom-makom inzal. Jadi ini ada 3 hal yang dirangkaikan, yaitu amal, akhwal, dan maqamatil inzal. Sekali lagi di sini, baiknya amal seseorang itu adalah buah dari baiknya akhwal mereka, dan baiknya akhwal mereka itu adalah buah dari perwujudan makom-makom inzal. Orang itu bisa beramal yang baik, perilakunya baik, ya, gerak-geriknya baik. Orang bisa beramal-amal yang baik itu sebenarnya adalah buah daripada akhwalnya yang baik. Akhwal ini sebenarnya juga tingkah, tapi dalam konteks ini maknanya mengarah kepada tingkah batin. Ya, akhwal ini batin, kalau amal ini tingkah luar, dohiron. Kalau akhwal ini batinan, ya, kebatinan, kesadaran jiwa. Orang itu kok bisa sopan, ucapannya kok bisa santun, sikapnya kok bisa bersahaja. Itu karena apa? Karena dia memiliki akhwal yang baik, memiliki jiwa atau perasaan yang baik. Dia dibimbing, didorong oleh keadaan hati, oleh suasana jiwa yang baik. Lah, suasana jiwanya kok bisa seperti itu? Adalah karena perwujudan dari makom-makom inzal, yaitu adanya kesadaran terhadap ilmu-ilmu yang difahaminya. Berarti di sini ini kaitan antara 3 hal: ilmu, qalbu atau hati, dan kemudian amal. Kenapa jiwanya kok bisa menjadi baik? Karena sebelumnya makom-makom inzal, artinya kedudukan di mana kita ini perlu dicerahkan dengan ilmu tertentu, itu bisa kita fahami ilmu yang kita terima itu. Maka di sini berarti 3 hal tidak boleh dipisah. Tidak ujuk-ujuk langsung tingkahnya bagus, tetapi yang kuat itu adalah berantai, awalnya dari punya ilmu dulu, mengenal, membaca Al-Quran, dicoba dipahami apa maksudnya ini, hadis juga begitu. Kemudian pemahaman-pemahaman, pengetahuan dari ilmu tadi akan membimbing kepada jiwanya. Maka disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu kan cahaya yang menyinari perilaku. Nah, sebelum perilakunya disinari, itu kan lewat hati dulu. Dari ilmu itu kemudian menyinari hatinya, dari hati kemudian timbul ekspresi zahir yang baik. Jadi amal yang benar-benar baik, dan baiknya bukan kamuflase, bukan KW, itu tentu dibangun oleh perasaan yang baik, dan perasaannya dibimbing oleh ilmu-ilmu yang baik.
Ini saling berantai. Tinggal kita dari mana memulainya. Kalau kita sekarang mengkaji ilmu, ya monggo ilmu ini kita resapi, kita fahami dengan sebaik-baiknya, itu nanti akan bisa. Apa sih hasud itu? Oh begini maksudnya. Kemudian itu kita rasakan. Apa sih sombong itu? Apa sih ujub itu? Apa sih kufur nikmat itu? Dan lain-lain. Tawakal itu yang seperti apa sih? Kalau kita ngerti, faham, itu nanti akan membimbing jiwa kita, meresapi makna-makna daripada keilmuan kita itu. Kemudian akhirnya jiwa yang tersinari oleh keilmuan akan berimbas kepada perilakunya. Ini akan menjadi perilaku yang baik. Jadi baiknya itu tidak dibuat-buat. Nggih permisi, tidak nuwun sewu, bukan ini. Umumnya kan begitu. Kadang-kadang kalau sales gitu mungkin ramah, tapi begitu hajatnya nggak tersampai jadi marah. Nah, ya karena memang tidak sejak awal itu bagaimana ingin membangun yang baik begitu. Saya pernah naik bis kota itu dikasih koran kan, koran dikasih semua penumpang ini. Begitu turun nggak ada yang beli, kebetulan nggak ada yang beli, langsung dimarahi sama yang jual. Sak bis buta huruf kabeh. Nah, muring-muring. Iya, ngono sak bis dilono buta huruf kabeh gara-gara gak payu korane. Nah. Jadi ekspresi yang baik itu karena bangunan daripada kesadaran jiwa yang bersendikan dari ilmu-ilmu yang baik. Dilanjutkan. La tatrukidz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Engkau jangan meninggalkan zikir karena tiadanya rasa hudurmu bersama Allah di dalam zikirmu. Karena sesungguhnya lupamu dari zikir tadi, dari wujudnya zikir itu sendiri adalah lebih jelek, lebih bahaya daripada lupanya ingat di dalam zikir. Maksudnya begini, saya nggak usah zikir, saya nggak bisa ingat, nggak bisa mantep, zikir juga nggak bisa, wis mending nggak usah zikir. Orang yang punya pendapat ini lebih bahaya ya, daripada orang yang sudah zikir tapi belum ingat, karena ini nanti ada proses. Maka ketika kita belum bisa mencapai rasa hudzur di dalam zikir kita kemudian dilarang, malah berputus asa, kemudian meninggalkan zikir itu. Ini proses ini. Nggih nuwun sewu para bapak, para jamaah, para ibu, kita belajar semua. Ini ilmu hikam, ini kan kitab namanya hikam, mutiara-mutiara hikmah yang legendaris ini, ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang tingkat tinggi. Kita semua belajar. Ya, belajar. Ini bagian daripada tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak kita. Dan ini begitu legendaris karena diakui kaul-kaulnya ini kalau ditinjau dari Al-Quran dan hadis juga tidak ada pertentangan. Ini memberikan versi lain, penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis seputar bagaimana manusia itu bisa lebih dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau jangan meninggalkan dzikir karena belum adanya rasa hudurmu atau ingatmu kepada Allah di dalam dzikirmu itu. Karena itu kalau kamu seperti itu lebih bahaya ya, daripada orang yang sudah dzikir yang tidak ada rasa ingat. Lebih bahaya orang yang tidak mau dzikir daripada sudah dzikir tapi belum ada rasa ingat. Nah, maka di sini kemudian ulama mengklasifikasi setidaknya dzikir ini ada 4 tingkatan. Satu, dzikirnya orang lupa. Kalau dia membaca kalimat thayyibah mungkin sekedar di kerongkongan atau di lidahnya saja, atau bahkan nggak ngerti artinya sama sekali, nggak ngerti. Dzikirnya orang lupa. Bisa macam-macam sebabnya. Kalau dulu orang mabuk ya sampai
baca Al-Kafirun terbalik-balik. Nah, a'budu ma ta'budun, aku menyembah yang kau sembah, lah kan terbalik. Makanya kemudian ada apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, kenapa orang zikir kok bisa lupa, tidak ingat? Itu diantaranya karena satu, memang nggak paham. Lah ini pelajaran, mari kita apa yang kita baca ya naif sekali, umpama doa-doa sholat terus kita masih belum tahu artinya, itu terus nunggu kapan bisanya ini? Zikir-zikir kita belum tahu artinya, ini nunggu kapan lagi? Monggo, nah ini kita belajar bersama-sama, ditingkatkan terus. Nah, yang kedua, zikir yang disertai ingat, sadar betul dengan keagungan Allah, dengan keberadaan Allah. Zikir kan menyebut atau mengingat, sampai dipancing, dirangsang dengan hadis man aqsaha dakhalal jannah, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Dipajang ini ya. 100 kurang 1. Siapa yang hafal masuk surga. Kadang kok enaknya hanya hafal Asmaul Husna masuk surga. Iya, tapi di sini hafal yang tentunya membimbing jiwanya. Kalau Allah itu alim, mengetahui, dia sadar dengan kealiman Allah, ya nggak berani sembarangan. Allah basir, melihat, dia ingat, dia sadar dengan basirnya Allah, tidak berani sembarangan. Akhirnya ya benar-benar masuk surga. Wong jiwanya ini selalu ingat dengan nama-nama Allah beserta segala konsekuensinya. Nah, itu zikirnya orang yang ingat. Maka setidaknya kalau kita tahu artinya, itu bisa membimbing jiwa kita. Aku menghadapkan jiwaku, wajahku kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau bisa membimbing hati kita, itu sudah meningkat lagi. Nah, satu zikir yang lupa, yang kedua zikir yang ingat. Nah, sebelum yang dua saya lanjutkan makolahnya karena ini berkaitan dengan ini. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin wa min dzikri ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikri ma'a wujudi hudhurin wa min dzikri ma'a wujudi hudhurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bisa-bisa saja Allah itu akan mengangkat kamu dari zikir yang tiada rasa ingat atau zikir yang disertai dengan perasaan lupa, ditingkatkan oleh Allah ila zikrin ma'a wujudi yaqdhah, kepada zikir yang disertai dengan wujudnya rasa ingat. Kemudian wa min zikrin ma'a wujudi yaqdhah, dan dari zikir yang disertai dengan wujudnya rasa ingat ila zikrin ma'a wujudi hudhurin, kepada zikir yang disertai dengan wujudnya hudhur. Wa min zikri ma'a wujudi hudhurin ila zikrin ma'a ghaibatin, dan dari zikir yang ada wujudnya hudhur kepada zikir yang disertai dengan lupa, amma siwal madhkur, dari sesuatu selain yang dizikiri, yang disebut dalam hal ini adalah Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian ini adalah mudah bagi Allah. Kalau orang itu terus menerus pokoknya zikir, itu insya Allah akan diatur sendiri, dibimbing oleh Allah. Diingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak. Sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Ini rutinitas yang tidak boleh putus. Sebenarnya kita diingatkan, diperintahkan supaya zikir, zikir dan zikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kamu semua ingat kepada aku, zikir kepada aku, maka aku akan mengingatmu.
dan janganlah engkau menjadi orang yang ingkar, orang yang kufur. Jadi kalau awalnya belum bisa disertai dengan rasa ingat, terus kita disuruh belajar zikir di sini. Nah, insya Allah nanti akan meningkat menjadi zikir ya disertai dengan rasa ingat. Bahkan bisa-bisa ditingkatkan lagi yang disertai dengan rasa khudur, benar-benar seakan-akan di hadapan haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menyebut Allah dengan getaran jiwa yang begitu kuatnya perasaannya. Tidak sekedar mengingat bahwa ada Allah, punya nama, punya sifat seperti ini, tetapi keberadaan Allah benar-benar merasuk ke dalam jiwanya, seakan-akan Allah khudur di dalam kepribadiannya. Wah, ini jero mana ngeten iki. Nah, berat. Itu akan bisa seperti itu. Dan puncaknya adalah itu zikir yang ketiga, zikir yang khudur, dan yang keempat adalah zikir yang fana. Artinya orang itu sudah lupa sama sekali kepada selain Allah, hanya ingat kepada yang dizikiri. Dia menyatu di dalam lautan mahabbah dan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lepas daripada yang lain-lain. Kalau sudah kayak begini, akhirnya bisa kayak Sayyidina Ali, sholat dicabut panahnya tidak terasa. Masya Allah. Dalam riwayatnya Imam Ghazali itu ketika ya uzlah sampai 1 tahun sujud kuat, nggak masuk akal. Orang 14 hari menurut medis mati kalau nggak makan, kok sampai 1 tahun kuat? Lah karena sudah alam fana, jiwanya menyatu, ya kan? Atau kalau di cerita-cerita di pulau kita di Jawa, Sunan Kalijogo ya, menjaga tongkatnya gurunya, ya karena sudah zikir yang melewati alam fana, lupa segala-galanya sudah. Diatur sendiri, dihidupkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasmaniahnya masih aman, masih selamat, dan itu mudah bagi Allah kalau Allah menghendaki ya. Tergantung memang kitanya ini berusaha apa tidak. Mohon maaf, jadi kita belajar sama-sama. Ternyata ada model dan keadaan seperti ini, monggo bareng-bareng kita raih, kita upayakan ya. Maka kalau kita bilang kita ini Islami itu ya zikir. Kalau bilang Islami nggak mau zikir, itu sebenarnya penyimpangan. Perintahnya Allah, jangan sampai engkau lupa, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jangan belum bisa apa-apa, serepot Pak ngaji nggak bisa berhenti ya. Itu malah bahaya sekali, lebih jelek itu daripada sudah melakukan tapi masih belum ingat, karena itu nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada hadis itu, ketika kita mendekat kepada Allah ya, sakilan Gusti Allah marah kita, 1 langkah kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari, nah, dan seterusnya ya. Ini tentang anjuran zikir, tidak boleh berhenti dan harus diteruskan sampai bisa mencapai perasaan-perasaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ceritanya orang-orang yang sudah begitu itu spontan nanti jiwanya, itu jiwa-jiwa yang zikir itu sudah spontan, karena awalnya dibimbing, dilatih terus. Ini berikutnya, min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami alama fa'altahu minaz zillat. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tiadanya rasa susah atas apa yang kita tinggalkan dari apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan meninggalkan rasa menyesal atau tiadanya rasa menyesal dari apa yang kita lakukan dari perkara-perkara yang jelek, yang salah. Di sini kita diingatkan
tandanya hati itu kalau mati. Hati ini kan kolbun, ini kan sebenarnya tempat perasaan. Dulu pernah saya singgung mungkin di khutbah saya ini, hati ini tempat perasaan. Manusia susah, sedih, gembira, kecewa, marah, itu perasaan. Nah, perintahnya kita disuruh punya hati yang tenang, yang mutmainnah, yang sakinah. Caranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Maka kita akan memiliki perasaan yang terbaik, kondisi hati yang baik. Dan hati yang jelek atau bahkan dikatakan mati di sini adalah tiadanya rasa susah ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Biasa-biasa saja, nggak punya rasa, nggak sholat gitu, nggak punya perasaan sedih, ketinggalan sholat, ketinggalan puasa, ketinggalan zikir, biasa, nggak pernah ada rasa susah sampai kepikiran, ya Allah kenapa saya kok tidak berbakti kepadamu, kok meninggalkan perintahmu. Tidak punya sama sekali perasaan seperti itu. Itu diantara ciri daripada hati yang mati, tanda-tanda daripada hati yang mati. Di situ dijelaskan seperti ini. Makanya ketika ada ditanya hukum, kan ada wajib, ada sunnah, ada haram dan lain-lain. Coba Pak jelaskan apa hukum sunnah itu. Mesti jawabannya perkara yang kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Kan gitu, selalu begitu. Perkara kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itu sunnah. Ya memang tidak salah sih, tapi ada definisi yang lebih benar. Sunnah itu perkara kalau dijalankan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan sayang. Nah gitu loh. Nih, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, karena tidak apa-apanya kuat sehingga relatif ngenteng no karo melakukan kesunahan-kesunahan itu gak apa-apa, gak dosa. Tapi kalau diganti definisinya, kalau ditinggalkan sayang, kita kok gak mendapatkan kebaikan. Nah itu insya Allah kita lebih greget lah ya. Ada waktu ya kita sholat sunnah rawatib yang mengelilingi sholat fardu kita lakukan dan seterusnya. Atau sebaliknya tidak punya penyesalan kepada apa yang telah dilakukan dari hal-hal yang jelek. Bahkan yang lebih parah lagi itu membanggakan kesalahannya. Oh aku biyen nom-nom aku apa sak botol, oh, menter aku tahu 3 botol gak apa-apa loh. Mendem zaman biyen saya diungkit-ungkit. Bangga. Permisi, saya itu saya punya kawan itu pernah membunuh orang. Lagi itu tuh jadi cerita terus, menunjukkan bahwa dia itu pemberani gitu loh. Maksudnya itu seperti itu. Ya Allah, wong tahu mateni wong kalau tambah diungkap-ungkap terus, kok gak tambah getun. Ya, adanya perilaku yang jelek itu mestinya penyesalan. Bisa seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika tahu tempat di mana dulu beliau pernah menguburkan anak perempuannya, nangis jadi-jadinya di situ. Ya Allah, saya dulu begitu bodohnya, begitu malah orang yang baik, tidak malah dibanggakan kesalahannya, dosanya, walaupun itu seakan-akan dia itu hebat. Ya, wong nglakoni dosa yang hebat itu merasa mungkin karena begitu kuatnya, begitu beringasnya diceritakan, itu tandanya hatinya mati. Mestinya justru penyesalan dan tidak mungkin disinggung-singgung lagi kesalahannya. Itu justru yang disusahkan adalah kenapa saya tidak bisa maksimal, kenapa saya tidak bisa dari muwafiqat sesuatu yang apa ini cocok dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah ini, kenapa tidak bisa saya lakukan. Itu yang sedihnya itu di situ. Masya Allah. Nah ini kan kayak gini, begini makola-makola kayak begini ini ya begini pelajaran. Tapi nyata kalau orang punya perasaan batin seperti ini, ya insya Allah kondisinya akan lebih baik, itu pasti. Tanda hati yang mati, tiadanya susah di dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, dan tiada punya rasa menyesal terhadap apa yang dilakukan dari hal-hal yang jelek. Berikutnya, la ya'dhumidz dzanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnidz dhanni billah.
Jangan engkau jadikan besar dosa itu di sisimu dengan perasaan besarnya dosa itu sehingga bisa menghalangimu dari punya persangkaan yang baik kepada Allah. Nah, orang yang hendak menuju kepada Allah statnya macam-macam. Ada yang seperti Sayyidina Umar, awalnya jahiliyah begitu, kemudian di tengah-tengah mendapatkan hidayah Islam, ya, yang sampai sering melakukan hal-hal yang dilarang. Beda umpamanya dengan sahabat Abu Bakar yang sejak awal memang sudah menjadi teman dekat Rasulullah, keislamannya lebih awal dan belum sempat hal-hal yang jelek-jelek itu beliau lakukan. Nah, bagi orang-orang yang selama ini mengakui punya dosa yang begitu besar dalam perasaannya, tetap janganlah perasaan terhadap dosa besar yang pernah dilakukan itu atau besarnya dosa yang pernah dilakukan itu kemudian menghalangi daripada yang bersangkutan dari berhusnudzon kepada Allah, dari memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berputus asa. La tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiadalah yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu kecuali orang-orang kafir, kaum-kaum kafir. Kalau kita punya dosa, ya harus kita sesali seperti makal sebelumnya tadi. Kita harus susah dengan apa yang kita tinggalkan, bahkan yang kita langgar harus susah. Tapi besarnya perasaan dosa yang kita rasakan di dalam batin kita jangan sampai kemudian menghalangi kita berhusnudzon kepada Allah, kemudian menganggap Allah tidak mungkin bisa berbuat baik lagi kepada saya karena saya sudah demikian jelek. Dilarang. Nah, tapi ini jangan dipermainkan. Wis kok tak ngono maneh tak atur perasaanku ngono, jangan begitu. Ini alami, artinya ya mengalir begitu. Ketika kita mengaku punya dosa, maka di situ sebenarnya kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni siapa yang minta ampun kepadanya. Ini masih 10 menit apa? Oh bisa? Oh Masya Allah. Nggih, permisi, ini dari jatah yang diberikan belum sampai, ini gimana? Ini mungkin nggih diatur lagi nggih. Ya karena waktunya sudah masuk Isya, ya demikian yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan senantiasa disertai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.